diberinya petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Ya, siapa man yahdihillah fala mudilla lah. Jika Allah sudah memberi petunjuk pada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Tidak menyesatkan hamba tersebut. Sebagaimana siapa yang disesatkannya tidak dapat diberikan petunjuk oleh siapapun. Sebagaimana doa yang kita ucapkan, Allahumma la mani'a lima a'tait, Allahumma la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'. Ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang dapat mencegah terhadap apa yang Engkau beri. Kalau Engkau hendak memberi kepadaku, maka tidak ada yang mampu mencegah pemberianmu. Wa la mu'tiya lima mana'. Dan tidak ada pemberi jika engkau mencegah. Tidak ada orang yang dapat memberi petunjuk jika Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu petunjuk bagi orang tersebut. Tidak ada yang bisa dapat memberi petunjuk padanya. Begitu juga jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki petunjuk bagi seseorang, tidak ada satu makhluk pun yang dapat menyesatkan. Jadi petunjuk dan kesesatan itu dari Allah dan juga kembali kepada Allah. Dan itu akan kita bahas di bab pertama, insyaallah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah atau sembahan yang berhak diibadahi selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Rasul artinya adalah utusan. Rasul adalah utusan, mursal. Seperti risalah. Risalah itu kiriman, surat. Berarti mursal adalah yang dikirim. Ya Allah Subhanahu wa taala mengirim rasul kepada umat manusia dari kalangan jin ataupun manusia. Ya. Rasul itu maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW. Buku ini sangat menakjubkan. Ini mukadimah dari siapa ini? Mukadimah dari siapa ya? Apakah dari Syekh Ali atau dari Ibnu Qayyim? Dari siapa? Syekh Ali atau Ibnu Qayyim? Kalau kita katakan mukadimah ini adalah dari Ibnu Qayyim, berarti Ibnu Qayyim merekomendasikan buku ini sendiri. Buku ini sangat menakjubkan, masya Allah. Tapi di sini adalah rekomendasi dari Syekh Ali Abdullah. Sesuai dengan judulnya, Fawaidul Fawaid. Buku ini memang mengandung manfaat yang sangat banyak dan penuh dengan materi ilmiah yang langka didapat. Buku yang kita pegang ini sebagaimana kitab-kitab Ibnu Qayyim keumumannya. Kitab-kitab Ibnu Qayyim itu bermanfaat semuanya dan penuh dengan materi ilmiah yang kalau kita mencari di kitab selain kitab Ibnu Qayyim itu sulit dengan gaya bahasa Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim memiliki kelebihan gaya bahasa yang indah, menarik, charming. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah gaya bahasanya itu memantilkan orang, bikin kepala orang pecah. Saking kenaknya, kalamnya dan keras lumayan. Ada Ibnu Qayyim ada perbedaan sedikit dengan Ibnu Taimiyah semuanya. Ibnu Qayyim sama juga kena terhadap sasaran. Namun permainan bahasa Ibnu Qayyim itu lebih membuat seorang terkesima dengannya. Oleh karena itu, di antara para imam atau ulama yang kalam mereka itu cepat untuk merasuk di hati, di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Dan yang sebelumnya adalah Ibnu Jauzi. Untuk bedakan antara Ibnu Qayyim dengan Ibnu Jauzi itu keduanya berbeda. Keduanya sama-sama Hanbali. Namun tetap keduanya berbeda orang. Ada perbedaan dari namanya juga, dari orangnya. Dan ada juga perbedaan dari sedikit manhaj. Kemudian di antara ulama yang kalamnya juga cepat merasuk ke kalbu adalah Ibnu Hibban. Di dalam kitab
bukan Sahih Ibnu Hibban, bukan, itu kitab hadis. Rawdatul Uqala. Ya, termasuk. Kemudian di antara ulama lain Ibnu Hibban itu jauh. Sebelum Ibnu Jauzi, ini Imam Al-Ghazali rahimahullah. Misalnya kita dia Ulumuddin, misalnya. Kita di sini akan menanggapi tentang hal-hal negatif dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tapi kalau misalnya kita mau jujur membaca kitab Ihya dan mendapati gaya bahasa Imam Al-Ghazali, kita akan mendapatkan bahwasanya Imam Al-Ghazali seorang penulisnya sebagai orang yang paling ikhlas dalam menasihati. Sebagaimana antum misalnya melihat Ibnu Jauzi dalam Shayd Al-Khatir misalnya. Antum baca kitab Shayd Al-Khatir karya Ibnu Jauzi. Terjemahannya ada beberapa versi. Nah itu kitab-kitab yang kalau kita membacanya, sekolah ini khusus penulisnya itu orang yang paling ikhlas dalam menasihati, kena ya. Antum baca, tapi jangan antum baca Ihya Ulumuddin versi lengkap, karena di dalamnya ada hadis maudhu dan juga mungkin hal-hal yang ada pertentangan dengan syariat Islam. Tapi mungkin bisa dibaca misalnya ringkasan Ihya Ulumuddin karya Al-Qasimi. Ada terjemahannya, warna putih itu. Itu sangat bermanfaat insyaallah. Ya, di antaranya ya Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi, kemudian Abu Hamid Al-Ghazali, juga Ibnu Hibban dan yang lainnya. Nah, keumuman kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu merasuk ke hati. Di antara kitab-kitab as-suhud seperti ini atau kitab-kitab yang syarat akan faedah, kitab al-qawaid atau al-qawaid, yang lain al-fawaid, di antaranya adalah Rawdatul Muhibbin misalnya. Kemudian Uddatus Sabirin, ada kitab Ibnu Qayyim juga. Dan kitab-kitab lain itu kitab-kitab yang berkenaan dengan qalb, yang bisa menyentuh qalb. Nah sekarang apakah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mencukupkan penulisan pada kitab-kitab seperti ini yang menggugah hati? Tidak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memiliki kitab-kitab akidah. Misalnya kitab Ijtima' Al-Juyush Al-Islamiyah yang untuk membantai ahli kalam, filsafat. Beliau juga memiliki kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah dan juga Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Kitab itu mematahkan hujah-hujah ahli kalam. Dia mengikuti gurunya. Dan kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah. Arti As-Sawa'iq Al-Mursalah itu seperti pikir-pikir kiriman. Ini orang Indonesia. Karena apa yang tercantum di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah 4 jilid itu cukup keras dan benar-benar membantai. Ya. Jadi jangan mengira seorang ulama kalau bisa kita lihat masyhur di sini sepertinya beliau sedang menulis dengan air mata, misalnya. Tetapi jika melihat di kitabnya yang lain, seolah-olah beliau menulis dengan martil, palu, kopeng dan sebagainya. Kayak ingin melukai orang yang membaca. Kemudian itu dalam bidang akidah. Ada juga kitab beliau, rahimahullah, yang mencakup seluruh komponen ilmu syar'i. Di sini akan disebutkan dua kitab. Seluruh komponen ilmu syar'i. Itu yang pertama ini al-qawaid, mencakup. Dan ini ringkas sebenarnya. Yang kedua adalah mungkin bisa dibilang kitab terbaik beliau. Judulnya apa? Tebak aja. Yang pernah tahu kitab beliau di antaranya. Tebal kitabnya, terjemahannya udah banyak, mukhtasar ringkasannya ada. Ya. Yang bisa menjawab? Tidak siapa karena dia di sini. Ya silakan jawab. Ada yang tahu kitabnya apa? Namanya depannya Z. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad. Banyak cetakannya udah berkali-kali dicetak dan juga berkali-kali diterjemahkan di Indonesia, baik mukhtasar ringkasannya ataupun asli langsung semuanya. Zadul Ma'ad itu menjauh sirah Nabi
dengan sirah dari awal mula. Mencakup juga di dalam fikih. Fikih masuk, sirah masuk, akidah masuk, dan seterusnya. Zadul Ma'ad. Antum bisa baca misalnya mukhtasarnya atau ringkasannya boleh. Bisa juga antum membeli versi full, itu lebih baik. Kalau misalnya antum melihat kitab At-Tib An-Nabawi, itu ada di dalam Zad Al-Ma'ad. Jadi kitab At-Tib An-Nabawi itu pisahan dari Zad Al-Ma'ad. Zad Al-Ma'ad kalau misalnya kita lihat sekarang 7 jilid terjemahannya di kata apa sih? 7 jilid terjemahannya bagus. 7 jilid tebal. Hal yang mencengangkan berkaitan dengan kitab Zad Al-Ma'ad ini adalah beliau tidak menulis kitab itu. Nah, terus gimana? Beliau atau kitab itu tertulis ketika beliau dalam perjalanan safar. Artinya maktabah atau perpustakaannya di rumah. Beliau jalan bersama rekan-rekannya. Kemudian beliau menentukan sesuatu, mendikte, kemudian ditulis oleh murid-murid sampai 7 jilid dengan hafalan beliau. Anda lihat Zadul Ma'ad seperti apa? Lihat. Nanti setelah ini cari ya. Kitab Zadul Ma'ad beli atau beli versi Arabiknya download di internet seperti apa sih? Nah, itu semua hafalan Ibnu Qayyim secara betul. Jadi pemilik kitab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu bukan orang sembarangan. Kalau ulama seperti ini masih ada sekarang, nggak tahu sekarang diapakan oleh orang-orang. Ya, yang tidak berkualitas saja biasanya didewakan karena nggak bisa apa-apa. Nah, seperti ini. Nah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik, penulisnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan mengaitkan pembahasan tersebut dengan cara melahirkan pancaran cahaya hati dan keluhuran jiwa. Kepiawaian penulis buku ini dalam berbagai disiplin ilmu menjadikan karya ini laksana sebuah ensiklopedi yang menghimpun banyak informasi ilmu pengetahuan. Jadi kita ensiklopedinya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu ada 2, Al-Fawaid dan juga Zad Al-Ma'ad. Itu kitab ensiklopedinya beliau. Dan yang mencengangkan tentu Zad Al-Ma'ad. Kemudian mengingat begitu banyak ilmu dan manfaat yang diberikan oleh penulis melalui karyanya ini, maka saya memandang perlu untuk mempublikasikan buku ini dalam sajian yang sudah ditahqiq atau diteliti, agar kandungan ilmunya lebih besar dan manfaatnya lebih banyak. Jadi Syekh Ali beliau pun mentertibkan kitab ini sehingga kita yang sekarang membacanya itu lebih mudah meraup manfaatnya. Karena apa? Berdasarkan kategori dia terbagi-bagi, akidah, usul fikih, kemudian seterusnya. Ya. Dan kita akan memulai dengan akidah. Saya, yaitu Syekh Ali bin Hasan Al-Hafidhullah, menyusun kembali sistematika buku ini agar pembaca dapat dengan mudah memahami ide yang disampaikan oleh penulisnya. Untuk itu saya menyusunnya dari bab akidah, bab tafsir, bab hadis, dan seterusnya. Sebab di dalam kitab aslinya yang belum dita'liq, dita'liq ini artinya dikomentari, ta'liq artinya komentar ya. Di kitab aslinya yaitu Al-Fawaid tidak terdapat sistematika seperti itu, yaitu bab akidah dulu, kemudian bab tafsir, kemudian bab, tidak seperti itu. Jadi sistematika bab akidah dulu dalam kitab Fawaid itu adalah hasil kreasi dari Syekh Ali, sehingga membuat pembaca sulit untuk menyimpulkan gagasan utama yang ada di dalam kitab Al-Fawaid. Oke, kita layak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada Syekh Ali atas supaya beliau berdoa untuk menyusun kembali kitab ini dengan penyusunan yang sistematis dan bagus. Saya berharap semoga Allah mengabulkan cita-cita ini dan menyampaikan tujuan yang baik ini kepada kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha menerima doa hamba-Nya serta menerima siapapun yang berharap kepadanya.
terpuji bagi Allah Rabb semesta alam. Baik. Kemudian kita akan mulai halaman ketiga tentang kitab Al-Fawaid dan penulis. Satu keistimewaan kitab Al-Fawaid. Materi yang terdapat di dalam kitab Al-Fawaid sangat luar biasa. Ulasannya dalam, kompilasinya tepat, dan ketikan-ketikan hikmahnya sangat indah. Kalau antum mau mendapatkan banyak kaidah-kaidah yang indah itu di kitab ini banyak. Nah, misalnya di Facebook, misalnya antum melihat ada poster-poster itu kalamnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu seringkali dari kitab Al-Fawaid. Dari kitab Al-Fawaid. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah tidak menyusun buku ini dengan sistematika atau metode tertentu, sehingga seolah-olah ia merupakan compilation dari nukilan-nukilan ilmu keislaman dan pengetahuan secara umum yang langka didapati. Sementara beliau sendiri tidak menemukan peletakan dan judul yang pas untuk tiap-tiap pembahasannya. Ya, berarti sangat tidak sistematis. Acak. Kali pembahasan kali ini tentang ini tentang ini tentang ini. Jadi bisa dikatakan bahwasanya kitab Al-Fawaid ini merupakan sebuah kitab yang menghimpun beragam macam ilmu dan kesimpulan hukum yang disajikan secara tidak runut. Acak. Ini seperti apa? Seperti kitabnya Ibnu Jauzi, Said Al-Khatir, kalau bisa kita lihat. Said Al-Khatir mirip seperti ini. Nah, mirip seperti ini. Yaitu acak, tidak urut, semau penulis. Ya. Ini mohon maafkan daerah ini seperti ini. Bagaimanapun, saya mengatakan tadi. Jangan menyerah, ya, karena ada suara seperti ini kemudian aku kabur. Ya, jangan salah insya Allah. Baik, dalam tradisi keilmuan para penulis dahulu, istilah fawaid jamak dari faedah, artinya faedah-faedah biasanya diberikan kepada buku yang di dalamnya menghimpun berbagai macam pembahasan unik dan hal-hal unik yang hanya diketahui oleh seorang ulama. Jadi, jika seorang alim memiliki pemikiran tertentu, istinbat tertentu, faedah tertentu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai ilham, kemudian dicatatnya dalam catatan khusus, kemudian dikumpulkan, maka jadilah itu dinamakan kitab Al-Fawaid, yaitu faedah-faedah ulama, faedah-faedah dia, atau yang disarikannya dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah, atau dari realita kehidupan, atau dari gabungan di antara keduanya, nas dan realita. Nah, di sini kalau misalnya kita ingin seperti ini, bisa kita buka diary, catatan harian, satu halaman, satu hari, kita tulis apa yang kita dapatkan hari-hari dari pelajaran misalnya. Kemudian kita gabungkan dengan pelajaran tahun lalu. Misalnya hari ini kita dapatkan satu masjid, kemudian di sana ada suara musik misalnya. Oh, pelajarannya apa? Nah, di mana kita berada? Ternyata di tempat yang memang seperti ini. Kemudian pelajarannya apa? Apakah kita harus sabar atau kita harus pergi ke tempat lain saja yang lebih tenang misalnya? Nah, kemudian dicocokkan dengan apa yang ada di kondisi lain misalnya. Misalnya di pedesaan, antum misalnya menziarahi desa sendiri. Oh, ternyata tidak ada kajian sama sekali di sana kecuali rebanahan, ruatan dan sebagainya. Mana yang lebih baik di sini? Nah, mungkin bisa dipikirkan, kemudian dicatat, bisa. Ya. Baik. Semua itu lahir dari pengalaman panjang, pergumulan pribadi, persentuhan berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama, keakraban dengan buku serta diskusi dengan para ulama lainnya. Baik, ini lihat dari kalimat ini ada faedah penting. Pertama, pengalaman panjang. Kedua, pergumulan pribadi. Ketiga, persentuhan berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama. Keempat, keakraban dengan buku.
Kelima, diskusi dengan para ulama lain. Kesemua ini adalah syarat orang berilmu. Pertama apa? Pengalaman panjang. Seseorang misalnya baru mengenal agama Islam dengan baik, itu belum dewasa dalam mengenalnya. Sehingga mungkin di awal pengenalan dia terhadap manhaj yang baik misalnya, dia akan lebih mengedepankan pada hal-hal yang bersifat beda antara dia dengan manusia, sehingga mempetak-petakan manusia sekehendaknya begitu saja. Akhirnya apa akibatnya? Manusia menjauh darinya. Dan justru dengan manusia menjauh darinya, justru itu adalah sesuatu kebanggaan bagi dirinya. Ini salah sebenarnya. Kenapa seperti itu? Pengalaman panjang. Jika seseorang misalnya sudah punya pengalaman dakwah lama, baik di kampung atau di kampung orang lain, dia akan mendapati pelajaran. Oh, ternyata dakwah perlu strategi. Ternyata dakwah tidak hanya sekadar kita bicara, tetapi ada sosialisasi. Ternyata dakwah tidak sekadar kita mengatakan ini tauhid, melainkan ada fikih, ada juga Al-Quran, ada juga hadis, dan ada keilmuan lain. Ternyata ketika kita melihat dakwah di masyarakat, mereka tidak bisa menerima dakwah kita jika kita mencap mereka buruk. Ya tentu saja, tidak bisa. Tetapi dengan pendekatan lain ternyata, yaitu pengalaman. Dan pengalaman dari bahasa Arab kan pengalaman. Dari berapa materi? 3. Ain, lam, mim. Jadinya apa? Ilmu. Nah, kenapa kita belajar dari pengalaman? Karena pengalaman mewariskan pengetahuan. Ini pengalaman dari bahasa Arab. Nah begitu. Jadi jika seseorang punya pengalaman dalam berdakwah, itu ada satu ilmu tentang dakwah. Kemudian yang kedua, pergumulan pribadi, konflik pribadi, misalnya pemikiran pribadi, ada kontradiksi di dalam pikirannya. Kemudian dicari-cari, apa hakikat dari ini semua, apa jawaban dari ini semua. Ditanya, bertanya kepada orang alim, ya, kemudian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan jawabannya. Kadang kita misalnya, masing-masing kita tuh mempunyai masing-masing atau tiap-tiap pertanyaan. Kenapa kok fulan berkata begini, fulan berkata begini? Sementara saya tidak tahu bagaimana memilih antara keduanya. Bertanya-tanya. Ya di sini kita yang paling kita awali bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita taufik ya Allah Subhanahu Wa Taala agar tertemukan jawabannya. Kemudian persentuhan berkesinambungan dengan ilmu dan para ulama. Jadi sebenarnya bukan hanya alim saja, melainkan setiap muslim itu wajib bersentuhan dengan ilmu dan para ulama. Bersentuhan dengan ilmu, misalnya majelis taklim, atau kita membaca kitab, atau mendengarkan kajian. Bersentuhan dengan ulama, bersahabat dengannya misalnya, bertanya padanya, atau bersosialisasi padanya. Namun sayangnya kalau ulama sebagian yang kastanya sudah menjadi ulama mungkin tidak mau duduk di tangga misalnya, tidak mau duduk bersama masyarakatnya misalnya, karena jaga wibawa. Nah di sini timbanglah maslahat dan maslahat bagi seorang alim misalnya. Kalau misalnya semua alim itu hanya terpatok di dalam rumah, kemudian hanya bertemu dengan masyarakat dalam masjid, di antara tiang-tiang masjid, maka siapa yang membimbing umat ketika di lapangan? Sementara umat muqallidun atau awal membutuhkan alim, tapi alimnya menutup diri. Misalnya beberapa seperti itu. Kemudian keakraban dengan buku. Nah ini hal yang seolah menjadi syarat, atau memang syarat. Seorang muslim tidak mungkin lepas dari buku, karena seorang muslim itu membaca Al-Quran.
Buku pertama, baca Al-Quran. Kemudian ayat pertama Iqra. Ayat pertama yang turun Iqra. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas, surat kedua yang turun setelah surat Al-Alaq atau Iqra adalah Nun. Surat Nun. Apa namanya? Surat apa? Al-Qalam. Apa arti Al-Qalam? Pena. Iqra membaca. Al-Qalam pena. Ada isyarat bahwasanya pena dan membaca itu sesuatu yang vital dalam tubuh kaum muslimin. Kita diwajibkan tiap hari membaca Al-Quran, ya wajib. Nah kalau membaca Al-Quran, kalau tiap hari, sehari saja tidak membaca Al-Quran, itu sama saja meninggalkan sholat. Karena dalam sholat kita membaca Al-Quran. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya jika tidak membaca Al-Fatihah. Pasti kita membaca Al-Quran terus. Jadi keakraban dengan buku itu suatu keharusan bagi seorang muslim sebenarnya. Yang berawal Al-Quran, kemudian kitab-kitab akidah, kemudian kitab-kitab tafsir, kemudian kitab-kitab hadis atau dan dijamak semuanya, diporsikan, serta diskusi dengan para ulama lainnya. Seorang alim itu tidak mungkin dia berpikir sendiri selamanya, enggak, melainkan dia memiliki kawan, memiliki forum atau kelompok bersama dengan orang-orang yang minimal satu pemikiran dengannya, punya satu aliran dengannya. Maka itu hampir bisa dipastikan bahwa sebuah kitab beraliran fawaid, jadi seolah ada kitab nama alirannya atau kitabnya fawaid, menghimpun beragam pembahasan dan tidak terkait dengan satu tema saja. Seolah-olah fawaid ini adalah satu aliran atau macam kitab. Misalnya dalam ilmu hadis ada kitab macam kitab namanya Al-Jami'. Al-Jami' itu namanya seperti Sahih Bukhari, namanya Al-Jami'. Kemudian Sahih Muslim, kemudian juga Tirmidzi, namanya Al-Jami'. Al-Jami' itu salah satu jenis kitab, yang artinya adalah kitab yang menghimpun. Jami' itu kan menghimpun, menjamak antara seluruh aspek kehidupan dengan sunnah. Makanya kalau kita lihat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kita perhatikan ada bab iman, ada bab fikih, ada bab fitan, ada bab az-zuhud wal qadar, ada bab at-tauhid, maksudnya ada kitab tauhid, ada kitab at-tauhid, ada kitab al-fitan, ada kitab yang lainnya. Bermacam-macam akidah, fikih, manhaj dan seterusnya. Sementara kalau misalnya kita lihat baca Sunan Abi Dawud misalnya, Sunan Abi Dawud itu fikih saja istilah. Sunan Abi Dawud, Sunan Ad-Darqutni. Kenapa? Karena Sunan, jenis kitab Sunan. Bukan jenis orang. Kalau jenis orang itu sudah wafat orang-orangnya. Sunan di sini jenis kitab, karena mencakup sunnah Nabi. Yang bedanya Al-Jami' dengan Sunan. Kemudian ada juga Musnad, ada juga dengan Masyiqah dan lain-lain. Nah, sekarang ada kitab alirannya jenisnya namanya kitab fawaid. Misalnya yang pertama halaman 4. Hal-hal detail terkait penafsiran ayat Al-Quran yang tidak diperoleh melalui studi pustaka, tetapi melalui perenungan, pemahaman dan pengalaman. Daqaiq tafsir, hal-hal detail dalam tafsir. Yang kedua, penjelasan mendalam tentang makna hadis yang hanya diperoleh melalui penelitian, pembahasan yang berkelanjutan, studi komparatif, penggalian mendalam dan diskusi. Ketiga, pengalaman unik hasil interaksi bersama masyarakat, pengenalan terhadap keragaman tradisi dan kecenderungan sosial mereka serta seluk-beluk perilaku mereka.
Keempat, kepekaan sosial dan pemahaman yang tepat terhadap permasalahan yang sedang diangkat serta penyikapan yang sesuai dengan koridor syariat dan realita. Kelima, keunikan gaya bahasa dan sastra Arab yang mampu memunculkan rangkaian makna laksana perhiasan yang indah dan potret yang bercahaya. Ini khusus untuk kitab yang aslinya. Kalau kitab terjemahan tidak kelihatan sastra Arab. Keenam, penyisipan bait-bait syair pada sejumlah pembahasan guna menguatkan pendapat yang telah dijabarkan dan kedalaman makna kalimat yang sedang dibahas pada konteks yang sesuai. Baik, untuk hal seperti ini, berbicara tentang kitab Qawaid, kemudian beberapa cetakan buku, kemudian tentang penulis, itu harus baca sendiri di rumah masing-masing. Kita langsung ke halaman 19. Halaman 19. Halaman 19. Ini udah bisa? Udah bisa? Masih udah bisa suaranya? Belum. Halaman 19. Tentang ini masih dalam akidah, atau kita mulai akidah dan tauhid. Akidah dan tauhid itu beda ya. Ya, tauhid itu bagian dari ilmu akidah. Namun tidak semua ilmu akidah itu tauhid. Paham? Misalnya tentang keyakinan kita akan eksistensi jin misalnya. Akidah bukan akidah. Tetapi ya karena eksistensi jin yang kita permasalahkan ya tidak berkaitan dengan tauhid. Tapi bisa juga dikait-kaitkan dengan tauhid, yaitu bahwasanya jin adalah ciptaan Allah. Baik. Jadi akidah kita tentang jin itu eksis. Ya, itu akidah. Yang pertama, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa in min syai'in illa 'indana khaza'in. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanah perbendaharaan. Wa in min syai', in disebut negatifkan, dan tidaklah dari sesuatu apapun illa kecuali indana sisi kami. Khazan itu jamak dari khazanah. Kalau kita kenal khazanah artinya apa? Lemari, ya. Sebenarnya ayat ini berkaitan dengan hujan. Ayat ini sebenarnya berkaitan dengan hujan sebagaimana penafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah perbendaharaan hujan. Maksudnya itu asli. Konteks ayat. Tapi kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah di sini rahimahullah menjadikan pemahaman terhadap ayat ini adalah pemahaman umum, yaitu walillahi mulkus samawati. Milik Allah segala yang ada di langit dan bumi. Di antara mutiara hikmah yang terkandung dalam ayat ini, yaitu segala sesuatu tidak dapat diminta melainkan dari Allah semata. Karena dialah yang maha memiliki perbendaharaan, dan di tangannya lah kunci-kunci semua perbendaharaan itu. Baik. Di sini pahami lebih dalam lagi. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'in. Segala sesuatu itu berarti di sisi Allah itu ada khaza'in. Di sini artinya perbendaharaan. Tadi khizanah itu artinya apa? Lemari. Lemari itu ibarat penyimpanan bekal.
penyimpanan bekal. Lemari itu ibarat penyimpanan bekal. Ini berarti apa maksudnya? Bahwasanya maksud dari ayat ini bahwasanya kami sudah menyiapkan segalanya buat kalian. Jatah kalian itu udah ada. Ya. Kalau misalnya di lemari misalnya, berarti kan ada isinya. Ya. Kalau ada isinya berarti sudah ada bekal di dalam. Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan nasib kita, bagaimana rezeki kita, kapan ajalnya, dan masirnya kembali kemana, neraka atau ke surga itu sudah. Berarti semua itu balik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sudah ada penyimpanan untuk kalian. Makanya di ayat lain, wa ma nunazzilu lahu illa biqadarin ma'lum. Dan tidaklah kami menurunkan baginya kecuali dengan kadar yang dimaklum, yang sudah diketahui, yaitu rizki-rizki bagi manusia, hewan, jin dan semuanya sudah ada kadarnya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sehingga meminta kepada selainnya berarti meminta kepada makhluk yang tidak mempunyai kekayaan dan tidak mampu mewujudkan keinginan. Wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Dan Allah Maha Kaya, sedangkan antum seluruhnya fuqara. Apa arti fuqara? Jamak dari fakir. Fakir artinya adalah muhtaj. Muhtaj artinya adalah membutuhkan. Setiap yang membutuhkan berarti kekurangan. Setiap yang kurang berarti fakir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Seseorang jika kaya pun tetap dia membutuhkan kekayaan itu. Dan membutuhkan kekayaan itu adalah bentuk kefakiran. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan apapun dari siapa. Dan itu adalah kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meminta kepada selain Allah berarti meminta kepada makhluk yang tidak memiliki kekayaan. Maksudnya di sini ini jangan dipahami secara mutlak. Meminta kepada makhluk yang tidak mempunyai kekayaan mutlak. Karena kekayaan yang dimiliki makhluk adalah kekayaan muqayyad, yaitu kekayaan yang terkait, kekayaan yang terikat, kekayaan yang terbatas. Ya. Sehingga jika manusia meminta kepada manusia lainnya di luar kemampuannya, ini bisa dikatakan syirik. Ya. Misalnya SMS, Salman, tolong segera hadir di sini, padahal dia tahu dalam 1 jam ke depan Salman ada di Filipina. Terbang, tolong terbang di luar kemampuannya. Ya. Atau bukan terbang, tiba-tiba di Filipina hilang, tiba-tiba datang ke sini. Saya dia seperti itu. Di luar kemampuan manusia. Nah di sini meminta kepada selain Allah, bisa meminta kepada manusia sesuai kebutuhan, dan itu dengan kemampuan yang diminta itu tidak terlarang, tidak terlarang. Dan tidak mampu mewujudkan keinginan, ini juga jangan dipahami secara mutlak seluruhnya begitu saja. Baik, dari kalimat ini ada beberapa pembahasan atau ada satu pembahasan berkaitan dengan doa, isti'anah, istighatsah. Apa bedanya semua? Doa, isti'anah, istighatsah. Kalau istighfar beda lagi jauh, bukan ini yang berdekat. Doa, isti'anah, istighatsah, apa bedanya? Mana yang paling umum di antara itu? Ada juga satu lagi, isti'adah, ta'awud, isti'adah, doa, isti'anah, isti'adah, istighatsah.
Siapa yang bisa membedakan di sini? Hah? Atau bisa membedakan? Mas kacamata? Doa itu umum. Doa itu paling umum. Kemudian doa itu secara bahasa apa doa? Meminta atau memanggil. Kemudian isti'anah, istighosah, isti'adzah masuk ke dalam doa itu termasuk bagian. Baik, jadi istighosah, isti'anah, isti'adzah itu masuk ke doa. Itu semua adalah bagian dari doa. Oke. Ada lagi yang perlu ini lain? Misalnya merinci tentang isti'anah itu apa? Isti'anah. Kalau doa itu asal katanya dari da'i. Dari apa? Asal katanya dari da'i. Da'i. Iya, da'i yang meminta pertolongan. Kalau isti'anah itu artinya meminta perlindungan. Yang meminta pertolongan di sini apa tadi? Doa. Istighosah. Kalau doa itu secara umum, tapi kalau istighosah itu meminta pertolongan. Istighosah itu meminta pertolongan. Kalau isti'anah itu meminta perlindungan. Isti'adzah meminta perlindungan. Baik, Hasan. Kalau isti'anah artinya apa? Dalam konteks itu dalam konteks khusus oleh konteks umum dan doa. Iya, bedanya sekarang. Baik, isti'anah itu meminta pertolongan. Yes, Sorry. Istighosah meminta pertolongan enggak? Arab. Kalau isti'adzah meminta perlindungan. Meminta perlindungan itu pertolongan bukan? Untuk melindungi ya? Berarti sama semua dong. Minta pertolongan sama itu. Nah sekarang doa itu mesti meminta pertolongan enggak? Belum tentu. Iya, selawat doa. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Doa. Kita tak sedang meminta pertolongan. Zikir juga sebenarnya termasuk doa. Ya. Subhanallah, alhamdulillah, walhamdulillah, dan seterusnya. Ya, ya. Nah, jadi doa umum gitu ya, oke. Doa udah masyhur. Sekarang apa bedanya isti'anah, istighosah, isti'adzah? Isti'anah meminta pertolongan, baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan. Kemudian ada istighosah meminta pertolongan juga. Bedanya apa dengan isti'anah? Isti'anah itu lebih umum daripada istighosah. Isti'anah itu sebelum ataupun sesudah terjadinya hal yang buruk. Isti'anah meminta pertolongan. Isti'anah juga termasuk di dalamnya meminta bantuan untuk hal yang baik. Ya enggak? Misalnya kita membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, itu sama saja kita meminta pertolongan Allah. Apakah ada keburukan di dalamnya? Jadi isti'anah meminta pertolongan, benar. Dan pertolongan itu banyak hal. Baik pertolongan untuk menghilangkan keburukan maupun pertolongan untuk memberikan atau mendapatkan kebaikan. Ya. Antum belajar supaya lulus, beristi'anah kepada Allah untuk apa? Mendatangkan kebaikan, atau ya supaya mendapat kebaikan pada diri kita. Ya. Kalau istighosah, ada nggak orang tenang-tenang damai, tiba-tiba istighosah? Nah, emang ada musibah apa? Nah, hujan banyak, gitu kan? Kemudian istighosah, ya Allah turunkanlah hujan. Istighosah itu untuk musibah yang sedang terjadi. Istighosah bisa dibedakan nggak sini? Istighosah itu tolabul ghaus. Jadi ibarat seseorang misalnya jatuh ke air, tenggelam, kemudian tangannya gini, tolong, ini istighosah. Ghaus itu asalnya hujan, meminta hujan karena kekeringan. Jadi ketika bala datang, kalau isti'anah itu lebih umum daripada istighosah, ya.
atau ingin mendapatkan kebaikan, atau supaya dibantu kekuatan untuk melakukan kebaikan, itu isti'anah, bukan istighatsah. Nah, beda. Sekarang isti'adah. Apakah isti'adah termasuk istighatsah? Apakah isti'adah termasuk isti'anah? Isti'adah dengan isti'anah beda. Kecil. Ini ada. Isti'anah. Isti'adah meminta perlindungan. Nah, meminta perlindungan di sini kita pahami, kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ketika setan datang atau ketika setan sudah ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Misalnya ada orang kesurupan, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sah? Boleh, enggak masalah. Setan udah ada di jasad. Baik, sekarang kalau misalnya kita takut, takut, tapi nggak tahu ada apa. Setan udah ada belum? Nggak tahu ada apa nggak. Yang penting kita meminta perlindungan. Berarti isti'adah di sini meminta perlindungan dan termasuk bagian dari meminta pertolongan, dan kesemuanya masuk bagian dari doa. Jadi urutannya doa, terus isti'anah, terus istighatsah, kemudian yang paling sempit adalah isti'adah. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna ila rabbika al-muntaha." Dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah kesudahannya segala sesuatu. Berarti di sini bidayah wa nihayah, awal dan mula. Awalnya adalah wa in min syai'in illa 'indana khazain. Akhirannya adalah wa anna ila rabbikal muntaha. Maksudnya mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awal hidup mati pun untuk Allah. Awal dan akhir pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini benar-benar meminta kepada Allah dan kemudian mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau demi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga mengandung mutiara hikmah yang sangat dalam, yaitu segala keinginan dan cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah dan tidak berhubungan dengannya adalah semu dan sia-sia. Atau ketika bercita-cita, ini mungkin di sini sebagian mungkin ada yang mahasiswa, dan pemikiran mahasiswa sekarang apa? Sekolah selesai, SD tamat, SMP, SMA. Berapa tahun? 12 tahun. Masya Allah. Gak ada yang ingat dari pelajaran SMA. Pelajaran SD gak ingat. Nah, kuliah 4 tahun. Apa tujuan kuliah? Supaya dapat kerja, selesai. Kenapa dapat kerja? Oh, gak selesai, belum selesai. Supaya ada penghasilan. Kenapa ada penghasilan? Supaya keluarga mapan. Kenapa supaya keluarga mapan? Supaya membesarkan anak. Apakah terus bekerja? Terus bekerja supaya apa? Supaya dapat warisan buat anak. Buat anak. Udah selesai. Gak ada di sini wa anna ila rabbika muntaha, gak ada. Gak ada. Padahal semua itu dapat dari Allah. Tapi untuk siapa? Untuk makhluk. Maksudnya yang berpemikiran kuliah, kerja, nikah, mati, dapat meninggali warisan. Ini pemikiran apa ya seperti ini? Sempit banget. Terus habis itu setelah mati ngasih warisan ke anaknya kaya, dia dapat azab kubur. Karena apa? Lupa kan Allah Subhanahu wa taala, kufur nikmat. Nah, cita-cita yang tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berhubungan dengannya itu semu, sia-sia semu. Atau meskipun misalnya sukses jadi profesor atau jadi apapun, ketika tidak ditujukan kepada Allah atau sebagai ibadah lillahi ta'ala, itu
sia-sia. Bahkan seseorang misalnya dia mencari nafkah sehari-hari, tapi tidak diniatkan sebagai imtithal li amrillah atau sebagai realisasi dari perintah Allah, melainkan sebagai formalitas saja. Saya sebagai suami, ya tugas secara sosial dan secara tradisi, ya saya mencari nafkah. Memang kewajibannya gugur, maksudnya dia telah menunaikan sesuatu yang wajib baginya secara syar'i. Namun apakah dia mendapatkan pahala? Tidak. Karena tidak ada niatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya niatkan mencari nafkah dan mencari ilmu apa lagi, niatkan lillahi ta'ala. Bahkan meskipun ilmu yang kita cari adalah ilmu duniawi, ilmu bahasa Inggris misalnya, atau matematika, atau ekonomi, atau fisika, atau kimia yang bermanfaat, semuanya itu. Jika diniatkan lillahi ta'ala sebagai ibadah dan untuk menuntaskan masalah bagi kaum muslimin, maka bernilai ibadah. Itu tidak akan Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ajr pahala bagi orang yang beramal baik. Dan beramal baik di sini maksudnya adalah yang ikhlas atau ditujukan lillahi ta'ala dan tidak melanggar sunnah. Sebab keinginan seperti itu tidak mempunyai tujuan akhir sama sekali. Padahal segala sesuatu pasti akan menuju pada Allah. Maksudnya akan kembali pada Allah, dihisab semuanya. Semua urusan pasti berpulang kepada penciptaannya, kehendaknya, hikmahnya dan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilallahi turja'ul umur." Pada Allah lah segala perkara itu kembali. Allah adalah puncak di sini. Kita katakan Allah adalah akhir. Lebih tepatnya, Allah adalah akhir dari segala tujuan dan keinginan. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya akan sia-sia dan percuma. Maksudnya di sini sia-sia dan percuma adalah di akhirat. Di akhirat. Adapun di dunia, antum akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perbuatan antum walaupun tidak diniatkan lillahi ta'ala. Seseorang yang berbuat baik kepada orang lain, memberi hadiah tanpa ada penghambaan diri terhadap Allah dalam amalan memberi hadiah tersebut, Allah akan membalasnya dengan pembalasan duniawi, yaitu orang yang diberi hadiah akan mencintainya. Pembalasan duniawi. Ya. Misalnya ada di sini memberikan faedah ilmiah pada misalnya, namun ternyata naudzubillah tidak ikhlas. Nah, apakah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya di dunia dengan kebaikan? Membalasnya dengan kebaikan di sini. Ada balasan, mungkin misalnya untuk memuji anak atau untuk menyukai anak dan sebagainya. Tapi di akhirat justru kebalikan. Karena apa? Karena ini adalah amalan yang seharusnya ditujukan lillahi ta'ala. Ternyata tidak. Adapun amalan duniawi, misalnya antum menjadi ahli geografi, ahli geografi, menjadi alama di bidang geografi, antum belajar banyak, kemudian memberikan faedah pada banyak orang tentang geografi bumi dan geologi dan seterusnya. Orang-orang mengambil manfaat dari antum, menghormati antum sebagai pakar geografi, itu balasan di dunia. Nah, jika menyebarkan ilmu geografi sebatas ritual dunia semata, maka sudah amalannya di dunia saja. Di akhirat tidak ada ganjaran, tidak ada penyebutan hal itu sebagai hal yang berpahala enggak. Tetapi ketika misalnya antum pakar English misalnya, kemudian mendirikan kursus bahasa Inggris untuk anak-anak desa, ditujukan untuk membangun pendidikan bagi kaum muslimin desa. Kemudian dijadikan itu sebagai ladang ibadah bagi. Bisa saja di dunia dia kurang dihormati,
tetapi di akhirat dia akan disebut dengan amalannya insyaallah. Baik. Allah adalah akhir dari segala tujuan dan keinginan. Mencintai sesuatu bukan karenanya akan mengakibatkan keletihan dan siksa. Dan ini mujarab. Mujarab dalam artian apa? Mujarab itu artinya tried. Apa? Teruji. Udah ada yang mencoba. Obat yang mujarab itu bedakan antara mujarab dengan khasiat. Mujarab itu artinya yang telah dicoba oleh orang lain, kemudian ternyata benar. Itu mujarab. Kalau misalnya khasiat, artinya khosiyah. Bahasa orang-orang komputer apa? Speculation. Kekhususan itu khasiat. Bedakan antara keduanya. Nah, hal seperti ini, seluruh perbuatan yang tidak ditujukan untuknya itu akan sia-sia dan percuma dan mengakibatkan keletihan dan siksa. Letih jika seseorang misalnya tidak menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan harapan kepada manusia, itu dia akan letih. Pertama, letih qalbunya. Dan qalb itu adalah komandan bagi seluruh anggota tubuh. Jika komandannya letih, apalagi anggota lainnya. Makanya gantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mempunyai amalan ibadah yang konsisten dilakukan setiap hari, gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal mencari nafkah setiap hari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ilmu setiap hari, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal-hal lain. Setiap hati atau qalbu yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala akan celaka serta terhalang untuk mendapatkan kebahagiaan dan keberuntungan. Jadi segala sesuatu yang diinginkan hanya berasal dari Allah. Maksudnya segala sesuatu yang diinginkan adalah dari Allah semua. Apa yang untuk diinginkan itu dari Allah. Apapun itu, benda ataupun hal yang ma'nawi, benda seperti mobil atau materi lainnya, atau hal ma'nawi seperti ilmu, itu pasti dari Allah. Yu'til hikmata man yasha. Allah memberikan hikmah pada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi jangan sampai di antara kita misalnya tergiur ingin menjadi seorang alim misal, dan kemudian memulai melakukan hal-hal yang positif, belajar, kemudian mempelajari bahasa Arab, menelaah kitab-kitab ulama. Tapi ternyata tujuan kita tidak ada untuk, atau ternyata kita tidak meminta dari Allah. Kita lupa meminta dari Allah. Jadi mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan lingkungan yang mungkin bagus misalnya, tapi tidak pernah berdoa kepada Allah untuk meminta ilmu. Nah, ini salah satu dari hal yang kelak bisa menjadi balak bagi seorang alim. Itu ada beberapa sebab. Sebab yang paling mengerikan dan asasi itu adalah tidak ikhlas. Misalnya ketika dia belajar di pesantren atau kuliahan atau belajar sendiri, ternyata tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan memfitnahkannya atau memberikan fitnah bagi. Kalau bisa jadi dia akan menjadi ikon kesesatan walaupun ilmunya tinggi. Bisa menjadi ikon kesesatan. Bisa. Bukan berarti orang yang berilmu itu berarti pasti dia selamat. Ya benar, orang berilmu lebih dekat kepada pintu surga, pada surga. Tetapi ketika seorang yang berilmu namun dalam pencarian ilmu yang ternyata tidak dibarengi dan keikhlasan, maka lihat akibatnya. Itu pertama. Kedua, sebab yang
menjadikan seorang alim itu hancur, yaitu ketika dia mencari ilmu, dia jarang atau bahkan tidak memohon kepada Allah ilmu tersebut, dan tidak memohon kepada Allah secara konsisten, melainkan mengandalkan kehebatan dirinya dan merasa bahwa saya tanpa berdoa pun dia bisa. Ini seperti ini, ini takabur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sekecil apapun ilmu yang kita pelajari atau seremeh apapun ilmu syar'i yang kita pelajari, ketika kita ingat Allah Subhanahu wa taala, mintalah. Meskipun itu sebatas baik-baik di kolbu kita, enggak sampai lisan. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Dialah yang memberikan kita ilmu sekaligus taufik. Karena memberi ilmu tanpa memberi taufik, wah itu juga akan menjadi fitnah bagi penuntut ilmu. Ada orang diberi ilmu banyak, tapi Allah tidak memberinya taufik untuk bisa mengajarkannya pada orang lain. Arti maksudnya di sini, ilmunya itu segudang, namun ketika dia ingin menyampaikannya pada orang tidak bisa. Karena apa? Allah tidak memberikan taufik. Tapi ada orang yang Allah berikan, wariskan padanya ilmu yang tidak seberapa, tapi basic ilmunya. Tapi Allah beri dia taufik untuk mengembangkan ilmu tersebut, sehingga orang-orang bisa paham terhadapnya. Jadi tidak hanya ilmu saja, melainkan taufik. Oleh karena itu, ketika kita menginginkan jalan yang lurus, baik dalam berilmu, dalam beribadah, dalam yang lain, dalam berdakwah, ingat doa pertama dalam Al-Quran apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dan niatkan yang pertama itu apa? Ibadah. Dalam mencari ilmu, sudah selesai niat ibadah dalam mencari ilmu? Belum. Berdoa, minta tolong. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhlas. Iyyaka na'budu, pada Engkau lah ya Allah kami beribadah dengan mencari ilmu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Jadi jangan lupakan doa. Jangan sekadar saya sudah ikhlas. Karena itu bisa saja tertipu dengan diri sendiri. Tapi terus menerus minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan ilmu ini kita benar-benar bisa mendekatkan diri padanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi segala sesuatu yang diinginkan itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa 'indana khaza'in. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah perbedaan. Dan semua yang diinginkan itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, wa anna ila rabbikal muntah. Ingat, kita itu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya kepada Rabbula kesudahan segala sesuatu. Atas dasar itu, tidak ada yang paling penting untuk dicari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada tujuan akhir selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih baik saja, kita bukanlah siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita belum menjadi apa-apa. Kemudian Allah menciptakan sama, wa ja'alna lakum as-sam', pendengaran, wal absar, dan penglihatan. Karena setiap baik pendengaran terlebih dahulu daripada penglihatan. Wal afidah,
baru kemudian kolbu-kolbu yang hidup, yang bisa mencerna. Dan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan. Di dalam surat An-Nisa, Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sungguhnya kami memberinya petunjuk jalan, imma syakiran wa imma kafura. Imma dia bersyukur, imma dia kafir. Dan kepadanya lah semua akan kembali setelah kita diberi semua kenikmatan. Kenikmatan yang kita dapat adalah isi, ya? Terutama masalah ilmu. Yang kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan amal yang Allah Subhanahu wa taala beri taufik pada amal kita. Oleh karena itu ingatlah bahwasanya segala sesuatu yang ada pada kita itu ada endingnya, ada akhirnya. Sebagaimana ada awalnya. Karena kita tidak abadi, melainkan kita akan mengalami kematian sebagaimana yang Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa dha'iqah. Dha'iqah itu artinya adalah dari kata dzauq itu mengecap dengan lidah, merasakan. Mengecap pasti mengecap kematian. Sehingga semuanya ada akhirnya dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara apa yang kita punya dari selain ilmu dan amal itu tidak dibawa oleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibawa kepada kita di kubur. Harta-harta kita misalnya di rumah. Ketika kita wafat tidak akan dibawa. Tidak akan dibawa ke kubur. Apa yang kita cintai dari harta, bahkan dari kitab sekalipun, tidak akan dibawa. Bahkan orang yang paling kita cintai sekalipun tidak akan mau berdua dengan kita di kubur. Oleh karena itu, sedari kita, meskipun masih muda, masih belia, tanamkan ilmu dan amal semampu kita. Dan kita masing-masing punya kemampuan dibandingkan orang yang Allah tidak berikan padanya rezeki pendengaran, rezeki penglihatan. Kita lebih punya. Oleh karena itu, ilmu kita cari dengan menyaksikan hal atau kajian misalnya atau membaca, tadabburi Al-Quran, kemudian anggota tubuh kita yang lain. Yang paling inti adalah kita kemudian beramal. Dan ketiga, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap Rabb yang pernah kita kenal di dunia melalui Al-Quran dan hadis. Dan ketiga, amalan kita ditimbang, kita mengenal itulah amalan-amalan kemudian bahwasanya itu adalah amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia. Baik amalan-amalan yang kita lakukan sendiri atau kita lakukan bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Apapun amalan itu, kita kenal, itulah amalan saya ketika di dunia. Itulah kebaikan saya di dunia.
Oleh karena itu kita ingat bahwasanya segala keutamaan yang kita miliki di dunia itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang murni dari kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan sebagai rahmat sekaligus sebagai ujian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kehidupan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus liyabluwakum, untuk menguji kalian. Allah memberi rahmat berupa kehidupan. Ya, tanpa kehidupan kita bisa apa? Memberi rahmat dengan berupa kehidupan sekaligus menguji kalian. Liyabluwakum, menguji kalian, ayyukum, siapakah di antara kalian ahsan, yang paling baik amalannya. Di sini tidak dikatakan aktsarul amal, bukan yang paling banyak amalannya, paling baik, paling berkualitas. Dan penafsiran salaf terhadap ahsanul amal di sini adalah yang paling ikhlas dan tidak melanggar sunnah Rasul. Karena itu kita bahasan pertama dalam Fawaidul Fawaid ini adalah pembahasan yang asas. Syekh Ali menaruh pembahasan ini sebagai yang pertama, membuktikan kedalamannya pemahaman beliau hafizahullah terhadap bab ini. Bab ikhlas itu bab terawal. Yang kita meyakini segala sesuatu kembali kepada Allah, terawal berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya sebentar lagi akan maghrib. Jika mungkin ada yang bertanya, masukan, bisa dipertanyakan. Kalau kita di sini. Kita selesaikan di sini, insyaallah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri anak pribadi dan juga untuk semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bagi kita, amalan-amalan kita, pencarian kita terhadap ilmu syar'i ataupun ilmu dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dan menjaga kita dari keburukan-keburukan kaum kufar dan kaum munafikin, dan mempersatukan kita kaum muslimin dengan manhaj yang sahih, dengan ilmu yang sahih. Insyaallah akan depan di hari yang sama, di waktu yang sama, kita akan tetap menyelenggarakan insyaallah kajian Fawaidul Fawaid, melanjutkan pembahasan berikutnya. Bab kedua, ketaatan kepada Allah akan menentangkan jiwa dan raga. Wallahu fi ulumikum wa fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.